Geng, gimana perasaan kalian ngelihat Indonesia saat ini? Apakah menurut kalian banyak kemajuan atau justru banyak kemundurannya? Ya, hari ini gue pengen berbicara tentang dunia pendidikan. Ya, sesuai dengan judul yang ada di thumbnail juga. Kenapa gue tertarik untuk membahas hal ini? Karena ini semua berhubungan dengan masa depan kita nanti. Ya, ini mungkin akan sangat remeh buat kalian ya. Buat kalian yang mungkin masih muda-muda nih ya, berpikir kayak bodo amat, nggak usah dipikirin, presiden udah ada orangnya, ya kan, DPR udah ada orangnya, kita ngapain mikir sampai ke sana. Ada tuh yang berpikir kayak gitu tuh. Tapi di sini perlu gue tekankan ya, kehidupan kita ke depan, ya, apalagi kayak gue nih, yang umurnya udah toku-toku nih ya, kehidupan gue ke depan tuh bergantung sama kalian yang umurnya sekarang masih di bawah 20 tahunan. Kenapa? Karena nanti ketika gue tua banget nih, udah gak bisa kerja, kalian tuh yang ngontrol negara ini. Kalian tuh yang membuat kebijakan-kebijakannya. Nah, bayangin kalau kalian semua di dalam otaknya cuma ada main Mobile Legend, main Epep, ya kan? Alias lolot, ya. Kalau dibalik tolol gitu ya. Nah, gimana nasib kita-kita nih yang tua-tua nih? Kebijakan kalian nanti aneh-aneh. Belum lagi kalau misalkan kalian semuanya lolot, tiba-tiba negara ini dipegang oleh asing. Wah, lebih gila lagi tuh kondisinya. Makanya pembahasan kali ini penting banget buat kalian simak, buat kalian dengar. Ini berhubungan dengan sisi gelap dunia pendidikan di Indonesia, ya. Mungkin kalian pernah di sekolah ya, karena menganggap remeh pelajaran, kalian tiba-tiba nyontek gitu ya. Tiba-tiba kalian nyontek dan kalian justru yang nyontek itu nilainya jauh lebih tinggi daripada orang yang ngerjain sendiri. Nah, itu nyebelin banget biasanya. Orang yang ngerjain sendiri udah capek-capek, ngerjain semuanya, tapi kalian malah dapat nilai yang lebih tinggi. Ini sering banget terjadi. Ini salah satu hal yang nggak boleh ditiru ya di dunia pendidikan. Nah, tapi ini ada hal yang lebih krusial lagi, yang lebih gila lagi nih ya, di luar nyontek ya. Selain nyontek, ini lebih bahaya lagi, yaitu fenomena joki. Sebelumnya gue udah pernah membahas soal perjokian ini, tapi joki skripsi gue pernah bahas di konten gue yang ini. Nah, di pembahasan kali ini, pembahasannya beda, yaitu jasa joki untuk UTBK, yang mana ini memiliki jaringan yang ternyata berbasis di kampus-kampus besar, kampus-kampus terkemuka di Indonesia, seperti Universitas Hasanuddin Makassar salah satunya. Nah, terus ada lagi kasus joki yang menyeret 4 kampus ternama di Bandung, yaitu ITB, Unpad, Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, dan juga Institut Seni Budaya Indonesia atau ISBI. Terus ada juga yang terjadi di Universitas Sumatera Utara atau USU dan juga Universitas Jember. Kalau jasa kenakalan joki ini terus eksis, pastinya bakal membuat kualitas pendidikan di Indonesia itu semakin buruk. Karena kalau gue lihat ya, orang-orang Indonesia sekarang lebih mengutamakan yang namanya uang, alias lebih mementingkan keuntungan ketimbang melihat dampaknya. Gimana bisa nih hal kayak gini terjadi? Di video kali ini gue bakal bahas mengenai fenomena joki UTBK yang berasal dari berbagai kampus terkenal di Indonesia, dan ini semakin memperburuk kualitas generasi bangsa Indonesia sampai saat sekarang ini. Oke, langsung aja kita bahas nih soal kecurangan ini secara lengkap. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, kita langsung masuk ke dalam kasus joki UTBK di Universitas Hasanuddin Makassar. Buat kalian yang belum tahu ya mengenai UTBK ini adalah sebuah ujian untuk masuk perguruan tinggi negeri atau PTN. Nah, PTN Vokasi dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau PTKIN, geng. UTBK ini merupakan singkatan dari ujian tulis berbasis komputer dan penyelenggaraannya dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Dan yang pertama kali kita bahas ini adalah joki UTBK yang terjadi di Universitas Hasanuddin Makassar. Nah, ini ada nggak nih dari kalian yang mungkin berkuliah di sana? Nah, jadi geng, awal mula terungkapnya joki UTBK di sana itu terjadi di tanggal 27 April kemarin. Tim pengawas UTBK itu mencurigai adanya sesuatu yang gak wajar dalam pengisian data peserta ujian yang disadari karena ada satu komputer yang diduga sudah diretas menggunakan aplikasi pengendali jarak jauh. Padahal ya geng, pihak panitia UTBK Unhas ini udah mengambil berbagai langkah untuk mencegah kecurangan, termasuk penggunaan alat perusak sinyal atau jammer. Cuma upaya tersebut belum maksimal karena ternyata masih bisa aja kecolongan. Nah, dengan meretas komputer tersebut memungkinkan si joki bisa mengerjakan soal-soal UTBK dari jarak jauh. Karena penggunaan joki untuk UTBK ini nggak cuma termasuk ke dalam praktik curang, tapi udah masuk ke dalam aksi kejahatan, maka setelah mengetahui temuan tersebut, pihak pengawas UTBK itu melaporkan kejadian ini ke unit tindak pidana tertentu
atau Tipiter Polrestabes Makassar. Nah, namun ada informasi lain nih geng yang bilang kalau indikasi kecurangan tersebut diketahui oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Pasca Sarjana Unhas yang bernama Profesor Dr. Amir Ilyas. Pihak dari kampus Unhas yang juga nggak mau tinggal diam langsung bertindak tegas karena mereka merasa ya aksi kecurangan kayak gini dinilai merusak citra dari universitas. Nah, polisi dan pihak kampus itu langsung percaya kalau kemungkinan besar ada orang dari dalam Unhas sendiri yang terlibat di dalam kasus ini. Dan ternyata benar aja. Dari penyelidikan terungkap ada seseorang yang berinisial MYI, yaitu seorang pegawai honorer yang bertugas sebagai admin IT yang terlibat di dalam praktik joki UTBK. Setelah MYI ini diamankan, dia memberikan informasi kalau aplikasi yang dipakai untuk mengoperasikan komputer yang digunakan untuk UTBK diberikan oleh orang lain yang berinisial I. Nah, ketika mendapatkan informasi tersebut, polisi langsung bergerak cepat mengendus keberadaan si I ini dan akhirnya berhasil ditangkap nih orang di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Di dalam penyelidikan yang terus dikembangkan oleh polisi, akhirnya terungkap tuh ada seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran Unhas angkatan 2024 yang berinisial CAI yang ikut terlibat di dalam praktik joki UTBK ini. Kacau ya. Gimana bisa kita mencapai Indonesia Emas 2045? Kayaknya sampai 3045 juga nggak bakal nih. Kalau kecerdasan para mahasiswanya itu semua dijokikan oleh beberapa orang doang. Apa yang mereka limpahkan di dalam ujian itu bukan isi otak mereka, ya kan? Hancur banget negara kita. Nah, CAI ini masuk FK atau Fakultas Kedokteran itu jalur penelusuran minat dan kemampuan atau PMDK, yang mana jalur penerimaan ini mengutamakan prestasi dari siswa yang mendaftar. Nah, sebagai mahasiswi kedokteran, kita nggak bisa bilang kalau CAI ini orang yang biasa-biasa aja. Entah dia pintar banget atau mungkin kaya banget gitu kan. Kan kalau di Indonesia kan selama ada duitnya lu bisa kuliah yang bagus gitu. Nah, karena nggak semua orang pintar atau orang kaya bisa masuk dan kuliah di Fakultas Kedokteran lah gitu. Ya walaupun sempat marak waktu itu ada joki tugas kedokteran juga. Nah, namun CAI ini adalah salah satu mahasiswi yang berprestasi di FK Unhas. Dan dia selalu dikenal sebagai mahasiswi dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK yang tinggi. Dan CAI ini disebut-sebut juga pernah ikut dalam Olimpiade Sains, dan ketika dia masih duduk di bangku salah satu SMA di Luwu Timur, di saat itu dia dikenal sangat pintar. Nah, dari Olimpiade itu, CAI ini menerima penghargaan khusus cabang matematika kabupaten dan juga kota. Nah, jadi memang dia ini pinter banget geng, dengan segudang prestasi yang pernah dia capai. Tapi pada akhirnya, pengembangan kasus ini terus dilakukan, sampai akhirnya terungkap lagi nih tersangka lain, yaitu yang berinisial AL, MS, dan juga ZR. Mereka bertiga ini adalah seorang wira swasta, dan total dari 6 orang yang tertangkap ini ternyata mereka saling kenal satu sama lain. Terus geng, saat mereka menjalankan aksi, ada 2 modus utama yang dilakukan oleh para pelaku ini. Yang pertama, mereka menggunakan joki untuk menggantikan peserta ujian. Terus yang kedua, memasang aplikasi pengendali jarak jauh dan remote akses di komputer peserta ujian. Nah, setiap orang itu punya peran masing-masing. CAI itu berperan sebagai joki untuk menggantikan peserta UTBK yang mendaftar di FK. Selain itu, dia juga mengerjakan soal ujian yang dikirimkan melalui sistem remote access yang sudah dipasang di komputer ujian. AL itu adalah otak dari aksi ini, geng, dan merupakan guru dari sebuah kelas bimbingan belajar gitulah, guru bimbel. Nah, dia inilah yang merekrut CAI sebagai joki sekaligus mengkoordinasikan alur pengiriman soal dan jawaban. Nah, AL ini juga membujuk MYI untuk membuat dan memasang aplikasi remote di komputer peserta ujian. Selain MYI, ada juga I yang ikut mengembangkan serta memasang aplikasi pengendali jarak jauh di perangkat ujian. Setelah aplikasi berhasil dipasang, I ini menjadi penghubung antara AL dan MS agar sistem berjalan sesuai rencana. Dan MS itu mengoperasikan aplikasi remote, menerima soal dari komputer ujian, kemudian mengirimkan soal kepada AL agar diteruskan ke CAI. Nah, MS juga memilih jawaban yang benar dari CAI di komputer miliknya dia yang sudah terhubung dengan komputer peserta melalui aplikasi remote. Nah, sementara ZR memiliki peran itu untuk memberi aplikasi remote access kepada tersangka I dan kemudian diteruskan kepada MYI dan juga MS. Nah, di dalam hal ini, si MYI ini terbukti terlibat karena ada bukti rekaman CCTV yang memperlihatkan ketika MYI masuk ke dalam ruangan UTBK di malam hari. Jadi bener-bener kayak maling gitu, geng. Ya intinya tuh ini sistem ngehack juga, ngebobol sebenarnya. Tapi mungkin ngebobolnya agak sedikit manual ya. Harus nginstal dulu aplikasi cloning atau remote-nya. Baru setelah itu bisa dibantu dari jarak jauh. Nah, sebenarnya ya ada juga nih aplikasi kayak gini nih. Kalau kalian tahu AnyDesk.
Anydex itu bisa nih ngeremote dari jarak jauh komputer-komputer dari teman kalian atau komputer kalian sendiri kalau kalian lagi berpergian. Nah itu bisa kalian kendalikan dari jarak jauh, yang penting ada jaringannya. Nah jadi cara kerjanya kurang lebih kayak gitu nih geng. Dan ini benar-benar udah kayak maling gitu, masuknya malam-malam gitu kan. Nah dan dia juga sempat ngehapus aplikasi tersebut saat kasus ini udah mulai ketahuan. Jadi kasusnya udah mulai kecium, dia buru-buru ngehapus aplikasi itu. Dan dari keterangan MYI, ternyata nggak cuma satu komputer aja yang udah terpasang aplikasi pengendali jarak jauh ini, tapi ada 7 komputer di satu ruangan. Belum lagi juga ada di ruangan lain. Dan berdasarkan penelusuran dari pihak Unhas dan juga polisi, selain MYI, ada beberapa lagi tim IT maupun admin server UTBK Unhas yang terlibat di dalam kecurangan ini. Dan singkat cerita, ada 4 tersangka baru yang akhirnya terungkap lagi, yaitu yang berinisial HI, MI, MT, dan juga RA. Nah mereka semua ini adalah orang IT Unhas geng, orang pinter bagian komputer. Dan mereka berperan untuk memasukkan aplikasi ke komputer peserta UTBK. Nah ada beberapa barang bukti yang diamankan oleh polisi di saat itu, yaitu ada 10 komputer, 12 handphone, tablet, dan barang bukti lain yang nantinya bakal dicek di laboratorium forensik. Terus kemudian terungkap juga ada nominal uang dari sindikat joki UTBK di Unhas ini. Kalau mereka berhasil meloloskan peserta ya, maka mereka bisa mendapatkan uang sekitar 200 juta rupiah. Gokil nggak tuh? Nah, namun beruntungnya mereka semua berhasil tertangkap sebelum terjadinya transaksi tersebut. Dan sindikat ini sudah beroperasi selama 4 tahun terakhir. Jadi bukan tahun ini aja. Jadi kalian udah bisa bayangkan berapa keuntungan yang udah mereka raup dari kecurangan ini. Dan kebayang gak tuh geng? Ya, mereka selalu meloloskan orang-orang yang sebenarnya tidak punya kapasitas otak ya untuk belajar di Unhas, ya kan? Yang punya kapasitas malah tersingkir. Nah, orang-orang goblok-goblok ini malah masuk. Kacau banget. Ya walaupun konsepnya memang namanya belajar untuk orang goblok ya, biar nggak jadi goblok. Tapi maksudnya dari awal aja niatnya udah nggak baik gitu. Lo kalau udah tahu goblok belajar gitu kan, bukannya malah ngejoki. Dari awal aja pengen masuk lo ngejoki, apalagi pas pengen lulus. Karena mendingan orang goblok sebenarnya ya dibanding orang males. Nah kalau ini masuknya ke orang males nih. Terus geng, apa alasan dari si CAI? Ya kan? Padahal dia ini kan udah memiliki prestasi yang sangat baik. Kok dia mau-maunya bekerja curang kayak gini? Nah ternyata alasan dia apalagi kalau bukan karena uang. Dia dijanjikan akan mendapatkan uang sebesar 2 juta rupiah kalau peserta ujiannya berhasil dinyatakan lulus. Buset, 2 juta rupiah merusak masa depan generasi bangsa. Anjir. Ini gue jadi pengen ngomong kasar gitu ya. Nah, tapi ada reaksi netizen yang agak lain nih geng dari kasus ini. Karena netizen-netizen di TikTok itu malah bersimpati dengan si CAI ya, dengan dalih dia adalah anak yang pintar, jadi lebih baik dibebaskan aja karena masa depannya masih panjang. Emang sarang monyet ya. TikTok ini emang sarang monyet gitu. Udah tahu orang salah malah dapat simpati. Aneh. Dan cuma yang namanya kejahatan tetaplah kejahatan ya. Dan CAI ini tetap harus menghadapi tuntutan hukum yang bakal menjerat dia bersama dengan tersangka lain. Dan atas perbuatannya dia ini, para tersangka bakal dijerat dengan Undang-Undang ITE pasal 48 ayat 2 dan Jungto pasal 32 ayat 2 atau pasal 46 ayat 1 dan juga 2 Jungto pasal 30 tahun 2008. Nah jadi penanganannya itu nggak main-main geng. Dia bakal berurusan dengan hukum. Ada hati atau ada hati ya? Awas ada hati. Ada hati. Nah, itu baru satu kasus yang pertama. Ternyata masih ada kasus lainnya yang menyeret 3 kampus ternama, yaitu ITB, Unpad, dan ISBI. Semuanya di Bandung. Dan ketiga kampus ini saling berkaitan di kasus joki yang bakal kita bahas selanjutnya ini. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasannya. Jadi geng, kejadian serupa terkait dengan joki UTBK juga terjadi di Institut Seni Budaya Indonesia atau ISBI di Bandung tahun ini. Nah, saat itu ada sebanyak 6.603 peserta yang mengikuti UTBK di sana. Dan panitia pelaksanaan UTBK di saat itu menemukan adanya kecurangan. Kecurangan tersebut yaitu 2 orang yang menjadi joki ujian bagi 5 peserta ujian di kampus itu. Nah ini terjadi pada tanggal 30 April 2025. 2 joki ini namanya itu ada Lukas Valentino Nainggolan dan juga Camila Gibran. Lukas ini menjadi joki untuk 3 peserta, sementara Camila itu sisanya.
Nah, Lukas itu melakukan aksinya menjadi joki ujian pada sesi pertama tanggal 23 April 2025 dan sesi 6 di tanggal 25 April 2025. Terus dia juga menjadi joki bagi peserta UTBK untuk program studi kedokteran di Universitas Udayana dan Universitas Airlangga. Pantesan ya. Maaf nih ya. Ini lulusan kedokteran gimana nih? Masih bisa dipercaya nggak nih? Nyawa kita ke kalian nih. Ternyata pakai joki ya kan. Nah di sisi lain Camilla melakukan aksinya dia pada sesi kedua yaitu tanggal 23 April 2025 dan sesi 9 pada tanggal 27 April 2025. Dia ini menjadi pengganti untuk 2 peserta di ISBI Bandung untuk prodi kedokteran. Kecurangan mereka berdua terungkap dari rekaman CCTV. Nah dari pemeriksaan absensi bukti hadir peserta atau ABHP. Nah kedua pelaku menggunakan foto dengan wajah yang sangat mirip namun nama dan nomor pesertanya beda-beda. Gila ya seberani itu. Nah mereka berdua ini tertangkap dengan cara yang berbeda-beda juga. Lukas ketahuan di sesi 6 di tanggal 25 April 2025. Di saat itu Lukas datang terlambat di saat peserta lain udah masuk ke dalam ruangan ujian. Nah di saat itu pengawas jadi curiga karena merasa pernah ngeliat dia ikut ujian di sesi dan hari yang lain. Kok bisa ikut lagi? Di saat itu pengawasnya sampai nanya, bukannya kamu pernah ujian di sini ya kemarin? Kok ikut lagi? Dan Lukas menjawab dengan kata enggak katanya. Nah terus pengawas nanya lagi sama dia, apakah dia punya saudara kembar yang juga ikut ujian di ISBI Bandung? Nah Lukas lagi-lagi ngelak geng. Tapi pengawasnya yakin kalau dia pernah melihat Lukas sebelumnya. Dan oleh karena itu, pengawas melakukan pencocokan data peserta ujian di sesi-sesi sebelumnya dan ditemukanlah kemiripan foto wajah Lukas ini. Yang anehnya, nama peserta dengan nomor pesertanya di kartu ujian tuh beda-beda. Kecurigaan inilah yang semakin diperkuat dengan adanya rekaman CCTV tadi. Terus sementara yang satu lagi nih, si Camilla juga punya ceritanya sendiri geng. Jadi pada saat dia mau masuk ke ruang ujian, pengawas UTBK ini meminta setiap peserta untuk melepas aksesoris yang digunakan. Nah ini epic banget nih kejadiannya. Si Camilla ini itu pakai anting dan antingnya itu diperbolehkan untuk digunakan lah ya. Nah karena mungkin antingnya itu adalah aksesoris yang umum digunakan oleh perempuan gitu kan. Nah tapi entah kenapa Camilla di saat itu tetap memaksa untuk ngelepas antingnya dia sampai menimbulkan ada luka gitu. Nah panitia pengawas UTBK di saat itu meminta maaf lah sama si Camilla ini setelah ujian selesai. Tapi tanpa sengaja ketika mau dicek tuh ya kartu peserta untuk mengidentifikasi identitas peserta, ditemukanlah adanya kemiripan foto dengan peserta lain yang sudah pernah ikut ujian di sesi sebelumnya. Nah gara-gara itu tuh, gara-gara mau lepasin aksesoris akhirnya dicek secara detail secara nggak sengaja. Dan selain itu ditemukan juga adanya kesamaan pilihan jurusan dengan peserta yang dijokiin sama Lukas. Akhirnya tim pengawas UTBK meminta tim sekretariat untuk memeriksa foto Camilla pada ABHP dan ditemukanlah adanya kemiripan foto-foto tersebut walaupun gambarnya dibuat agak-agak berbeda. Dan singkat cerita, setelah aksinya ketahuan, mereka berdua nih, si Camilla dan si Lukas ini ditangkap. Urusannya sama hukum, barulah menangis-nangis di situ dia, dimakan cacing dia. Terus geng, gak cuma di ISBI Bandung, Camilla juga melakukan aksi yang sama di kampus yang berbeda, yaitu di Unpad. Aksinya ini terungkap setelah tim pusat UTBK Unpad berhasil menelusuri data setelah mendapatkan informasi dari Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Baru atau SNPMB yang ada di pusat. Nah terungkaplah geng, kalau salah satu terduga joki ternyata sudah terlebih dahulu ditangkap, yaitu si Camilla tadi. Tim pusat UTBK Unpad itu mengungkapkan kalau ternyata Camilla ini mau menggantikan 2 peserta asli yang tidak hadir ketika tes UTBK di kampus Unpad Jatinangor. Peserta asli ini berinisial JAM yang dijadwalkan bakal melaksanakan UTBK di tanggal 24 April 2025 dan yang satu lagi berinisial FABW di tanggal 30 April 2025. Mereka berdua ini memilih prodi kedokteran lagi di salah satu PTN yang ada di Jawa Tengah. Kacau banget. Dan di nomor peserta mereka menggunakan foto yang mirip dengan Camilla. Bedanya peserta ini menggunakan jilbab. Ketika dilakukan pendalaman, ya ternyata baik Lukas dan Camilla itu direkrut oleh seseorang yang berinisial TN yang mengiming-imingi mereka dengan uang sebesar 30-50 juta rupiah kalau peserta yang dijokiin ke mereka ini lolos UTBK. Nah sampai sekarang identitas si TN ini masih belum diketahui dan Camilla sendiri tertarik untuk menjadi joki tersebut karena alasan ekonomi, dia butuh uang. Ya gimana ya Indonesia ya, lo pinter nggak menjamin lo kaya, lo pinter nggak menjamin lo kenyang, apalagi bodoh. Negara kita memang kita mesti cerdik sih ya di negara ini.
Kalau pintar doang nggak cukup gitu. Kasihan ya yang kayak Camilla ini, terkadang ya dia walaupun berbuat curang tapi dibalik itu semua kita tidak bisa memungkiri dia pintar gitu. Sementara dari pihak Unpad itu setelah aksi kecurangan UTBK di sana terungkap, mereka menduga adanya indikasi penyalahgunaan identitas oleh salah satu peserta ujian. Dan kecurangan ini ditemukan setelah ada penyebaran pesan melalui WhatsApp secara massal kepada peserta UTBK strip SNBT yang mengikuti ujian di kampus Unpad. Panitia menduga hal ini ada kaitannya dengan motif mengenali pola soal. Jadi dia masuk ke dalam sesi awal, terus mencuri soal untuk digunakan di sesi berikutnya, dan dengan mengolah serta mengambil jawabannya, nantinya bakal dijual atau digunakan oleh orang lain yang menjadi joki. Nah, kecurangan ini dilakukan oleh seorang peserta yang mengambil identitas seseorang mahasiswi di salah satu PTN di Sumatera Utara. Dan oleh karena itu, kasus yang terjadi di Unpad ini bukanlah joki, geng. Mengingat pelaku menggunakan identitas orang lain dengan cara mencuri dan gak diketahui pemilik data aslinya. Jadi semisal lulus pun, yang bersangkutan gak akan bisa melakukan registrasi karena data yang digunakan itu milik orang lain. Nah, sehingga kesimpulan sementara nih ya, Camilla ini dikatakan hanya ingin memantau pola soal aja, tapi nantinya bakal diselidiki lebih lanjut nih mengenai modus yang dia lakukan ini tujuannya apa. Terus geng, dari kartu peserta ujian yang dijokiin oleh Lukas ini memanfaatkan AI untuk mengganti model rambutnya dia supaya bisa mengelabui panitia pengawas UTBK. Dan sama seperti CAI di kasus yang awal tadi, Lukas ini juga merupakan seseorang yang pintar dan dia ini merupakan alumni dari ITB. Kita tahu sendiri ya, ITB adalah salah satu kampus paling terkenal di Indonesia dan lulusannya pintar-pintar dan kerja di perusahaan level nasional sampai internasional. Informasi mengenai adanya alumni ITB yang menjadi joki UTBK ini membuat pihak ITB itu melakukan langkah-langkah penegakan aturan akademik dan kemahasiswaan terhadap Lukas. Dan ITB juga sudah membentuk komisi pelanggaran akademik dan kemahasiswaan untuk menindaklanjuti kasus si Lukas ini. Nah, komisi tersebut bertugas memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Lukas dan kalau terbukti, ya, komisi bakal merekomendasikan sanksi terhadap Lukas kepada rektor ITB sesuai dengan ketentuan. Kebayang nggak tuh, geng? Kalau misalkan si Lukas ini tahu-taunya ya dicabut ijazahnya, gimana tuh? Udah capek-capek kuliah, tahu-tahu gara-gara uang yang nggak seberapa gitu ya. Ya, masa depan dia hancur. Udah capek-capek kuliah bertahun-tahun, ijazahnya dicabut, kan hancur banget tuh. Terus geng, kemudian ada beberapa kasus joki UTBK yang dilakukan di kampus lain, seperti di UPI kampus Cibiru. Ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka karena sudah menjadi joki UTBK. 2 orang diantaranya tertangkap saat pelaksanaan UTBK di kampus Cibiru. Jadi di saat itu, ada seorang perempuan berinisial F yang merupakan alumni ITB 2024. Dia ini menjadi joki menggantikan peserta asli berinisial DSL asal Makassar. Penanggung jawab di lokasi UTBK itu curiga karena F ini menunjukkan gelagat yang gak biasa. Dia itu kelihatan gelisah, terus bolak-balik toilet. Nah, ketika ditanya, dia menunjukkan tanda pengenal, ya, dia beralasan nggak membawa KTP asli. Tapi setelah dicecer nih ya, F ini akhirnya ngaku kalau dia adalah joki dan datang ke sana dengan seseorang yang mengaku sebagai supir berinisial TS. Cuma setelah didalami, TS ini ternyata bukan supir, melainkan rekannya dia yang merupakan alumni ITB tahun 2022. Mobilnya terparkir di sekitar kampus yang diduga agar memudahkan mereka untuk berkoordinasi. Wah, gila banget. Kecurangannya itu terstruktur gitu ya. Mereka ini mengaku sudah beroperasi sejak 2 tahun terakhir, mulai dari tahun 2024 sampai dengan 2025, dan para tersangka memasang tarif jasa joki yang cukup tinggi antara 100 juta sampai dengan 150 juta per orang. Dan ketika ditanya apakah ada orang lain lagi yang terlibat, nah mereka bilang yang menjalankan joki di kampus Cibiru cuma mereka bertiga, nggak ada orang lain lagi. Nah, meskipun begitu, kasusnya sampai sekarang masih didalami oleh polisi. Takutnya ada lagi yang terlibat gitu, geng. Nah, terus geng, ada lagi nih kasus joki UTBK di Universitas Sumatera Utara alias USU. Joki yang ada di USU ini lebih keren lagi. Dia menggunakan kacamata yang dilengkapi dengan kamera serta mikrofon. Gila, canggih banget ya. Di hari Jumat tanggal 25 April 2025, sekitar jam 8 pagi, pengawas ujian di FISIP USU itu mencurigai salah satu peserta yang berada di ruang FISIP 2. Kecurigaan tersebut dikarenakan peserta yang bersangkutan menggunakan kacamata yang ada kamera tersembunyinya dan juga perangkat speaker berjenis bone konduktor. Nah, setelah itu, pengawas ujian ini melaporkan kecurigaannya kepada para penanggung jawab lokasi FISIP dan disampaikan lagi ke koordinator pelaksanaan ujian. Terus gak lama dari itu, koordinator pelaksanaan ujian, sekretaris pelaksana, dan koordinator teknologi informasi serta komunikasi UTBK segera mendatangi lokasi joki tersebut beraksi. Dia kemudian dibawa ke kantor panitia ujian mandiri lokal atau PMUL untuk kemudian didalami lebih lanjut.
Nah, saat melakukan klarifikasi, panitia menemukan kalau si joki ini ternyata menggunakan identitas palsu berupa KTP dan ijazah atas nama peserta asli. Tapi foto yang ada di KTP dan ijazahnya itu sudah diganti dengan wajah si joki. Nah, dilakukan lagi nih proses interogasi dan dia mengaku masih memiliki rekan lain yang berada di sebuah hotel katanya. Nah, berbekal informasi itu, tim SNPMB mendatangi hotel yang dimaksud untuk menjemput si rekannya ini. Sesampainya di hotel itu, tim menemukan adanya 3 orang yang mengaku terlibat. Ketangkaplah mereka di situ. Nah, salah satunya bilang kalau dia sudah mengikuti UTBK 1 hari sebelumnya dan diduga sudah menggunakan metode yang sama. Mereka bertiga langsung diamankan ke kantor PUML untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Singkat cerita nih, geng, panitia ujian melakukan proses verifikasi data dan menemukan adanya 2 peserta lain yang sedang mengikuti ujian di FISIP dan FIB. 2 orang itu diduga juga bagian dari jaringan para tersangka yang terungkap di hotel. Mereka berdua kemudian diamankan di FISIP dan FIB lalu dibawa ke kantor PUML. Nah, dilakukanlah lagi pengecekan nih. Data peserta ini dicek lagi, di mana panitia menemukan adanya 1 orang lagi yang diduga terlibat kecurangan UTBK. Nah, dia ini terlacak berada di sebuah hotel dan kembali dijemput oleh panitia. Nah, jika di total, panitia sudah menemukan atau sudah menangkap 7 orang yang melakukan aksi kecurangan saat pelaksanaan UTBK. Nah, cuma geng, di dalam perkembangannya, nggak semuanya ditetapkan sebagai tersangka. Ada 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangkanya, yaitu ada inisial NF dan juga inisial SY. Mereka berdua warga Sleman, Yogyakarta. Terus ada KRA, warga Malang dan Jawa Timur, dan juga AHM, warga Pekalongan, Jawa Tengah. NF ini berperan untuk merekrut peserta ujian dan memalsukan foto KTP peserta UTBK. Nah, dia juga mengaku baru pertama kali terlibat di dalam kasus perjokian ini, dan dia juga bilang cuma memantau dari hotel aja. Foto asli peserta itu diganti dengan foto dari 3 pelaku lain yang akan masuk ruang ujian. Dan ketiga tersangka lainnya bakal mengikuti ujian menggunakan peserta asli. SY menggantikan peserta atas nama Alanis Hafidza Wardanta. KRA menggantikan Naila Afrilia Fahlevi. Dan si AHM menggantikan M. Adriansyah Effendi. Mereka ini bisa mendapatkan uang senilai 10 juta rupiah kalau pesertanya lulus. Tapi kalau nggak lulus, mereka cuma diberikan imbalan sebesar 5 juta rupiah. Jadi rekan-rekan di sini mereka diiming-imingkan apabila berhasil lulus seperti begitu diberikan berupa imbalan 10 juta. Tapi kalau tidak lulus diberikan imbalan 5 juta. Tetap sama-sama untung gitu kan? Gila. Bisnis yang menjanjikan. Nah, jadi nggak salah ya kenapa supply-nya ada ya, karena ada demand-nya gitu. Ada orang yang mau memakai jasanya. Terus geng, kasus yang terakhir. Ini datang dari Universitas Jember dan melibatkan seorang pegawai honorer yang diduga menjadi joki UTBK. Pegawai honorer tersebut diduga memanfaatkan beragam perangkat dan teknologi canggih yang bisa memudahkan dia untuk mengakses ke berbagai perangkat di Universitas Jember. Bahkan geng, ada kamera tersembunyi yang dipasang di ikat pinggangnya, terus di kancing baju, sampai di behel. Jadi dia nih selama nulisnya kayak gini terus nih. Yang gini. Ini kan behel nih ya. Yang ini yang mana? Yang A. Kayak gitu tuh kayaknya tuh. Jadi memang pelakunya ini adalah orang yang berasal dari orang dalam kampus ya. Tapi ada juga yang berasal dari luar kampus. Bahkan juga ada oknum dari bimbel atau tempat belajar gitu, geng. Nah, kalau dari penjelasan gue tadi, kalian bisa ngebayangin lah ya. Kalau di tahun ini aja nih ya, kasus-kasus kayak tadi tuh udah banyak banget. Gimana yang dulu-dulu yang gak ketangkep gitu. Dan berdasarkan data dari panitia SNPMB, setidaknya ada 50 pelaku kecurangan dan 10 orang yang bertindak sebagai joki di UTBK tahun ini. Apalagi kalau ditotal dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, mungkin bisa puluhan bahkan ratusan joki, geng. Nah, mengapa nih, geng, kasus kayak gini terus terjadi? Sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan mengenai praktik joki UTBK yang terus berulang setiap tahunnya dan menjamur. Jadi geng, keberadaan joki di dalam ekosistem pendidikan Indonesia tentu sudah sangat mengkhawatirkan dan ini bahaya banget ya kan? Karena pendidikan itu adalah hal yang penting bagi kemajuan bangsa, ya kan? Generasi kita. Tapi kenapa setiap tahunnya selalu terjadi fenomena joki kayak gini? Nah, ternyata salah satu faktornya adalah karena masih banyak peserta yang nggak siap mental dan juga males. Dengan mental yang selalu nggak siap itu, berbagai kecurangan terus terjadi dan terus berkembang. Dan selain itu, adanya joki menandakan memang adanya pasar gitu ya. Memang banyak orang males yang pengen pakai jasa orang-orang pintar. Dan ada orang tua serta peserta yang bersedia membayar mahal untuk jasa joki. Yang penting, anaknya atau dirinya sendiri bisa lolos. Nah, bahkan sistemnya berjenjang. Bayar operasionalnya dulu, nanti kalau lulus akan ada biaya tambahan. Nah, misalnya nggak ada permintaan gitu, nggak ada pasarnya, ya nggak akan ada yang pakai jasa joki. Ya ini karena
permintaannya tinggi, makanya jokinya jadi banyak. Mau pakai sistem modus apapun yang ditawarkan oleh joki, pasti nggak akan laku kalau ya nggak ada yang butuh. Ya kan? Semakin lama, perjokian dan kecurangan ini juga semakin kompleks karena melibatkan teknologi-teknologi canggih seperti salah satunya ya kacamata yang ada kameranya lah, ya kan? Mikrofon yang sampai ada di kancing dan lain-lain, sampai yang ada di behel gitu. Berarti kan udah segala macam cara kecanggihan udah digunakan. Terus kemudian geng, ada informasi menarik nih. Dikatakan kalau banyak dari bisnis joki yang memanfaatkan mahasiswa yang kehilangan kepercayaan diri untuk mendapatkan nilai tinggi, mau itu tugas ataupun ujian. Jadi mereka-mereka yang insecure, nggak percaya diri sama kemampuan mereka, ya ditawarkan lah tuh, mau nggak dijokiin biar nilai lo bagus gitu. Dan para joki ini juga pinter geng. Mereka sering mempromosikan jasa mereka dengan dalih layanan pendukung atau dengan memakai strategi pemasaran yang menjanjikan kepada mahasiswa, yang mana si mahasiswa ini ya dikatakan bakal memiliki banyak waktu untuk bersenang-senang, main-main tanpa harus pusing, tanpa harus memikirkan beban akademik, ya kan? Nah jadinya siapa yang nggak mau gitu, santai-santai aja. Nah intinya joki ini memanipulasi pikiran kita sampai kita berpikir kalau tindakan curang seperti ini adalah hal yang wajar dan menguntungkan. Nah, padahal ini malah bikin kita semakin bodoh. Nah, ada juga yang menciptakan kesan kalau apa yang mereka lakukan ini bukanlah sebuah kecurangan, tapi mengikuti tren. Seperti teman-teman mereka yang menggunakan joki sebelum-sebelumnya. Jadi kayak di tongkrongan nih, lo ketemu temen, lo lulus nggak? Lulus lah, gitu kan? Orang gue pakai joki, seru tahu pakai joki, lo nggak pusing-pusing, lo masih bisa ngerjain pekerjaan lain, nilai lo tetap tinggi. Nah kayak gitu-gitu tuh, jadinya tren. Nah hal kayak gini semakin menjamur karena peraturan yang mengatur aksi joki di Indonesia masih nggak jelas banget. Dan sampai saat ini nggak jelas apakah penyedia jasa joki ataupun yang menggunakan jasa mereka bisa dihukum atau enggak. Karena kita lihat aja ya, terkadang yang melakukan aksi joki ini bahkan ada yang dosen atau tenaga pengajar. Gimana tuh? Ekosistemnya udah buruk banget. Nah sementara nih beberapa pihak lain beranggapan kalau mereka yang curang bisa dituntut sebenarnya atas penipuan atau pemalsuan seperti yang tertera dalam undang-undang karena sudah memakai karya orang lain sebagai miliknya dia demi keuntungan pribadi. Nah ini sebenarnya bisa dihukum. Tapi di sisi lain ada pandangan yang lebih menarik lagi geng. Karena semua pelaku yang menyediakan jasa joki ini alasannya karena mereka diberikan iming-iming uang. Apalagi ada di antara para joki ini adalah lulusan kampus ternama seperti ITB. Nah sehingga kita bisa menyoroti adanya joki ini dikarenakan ya kondisi negara kita yang susahnya mencari kerja, ya kan? Bahkan dari lulusan kampus terbaik sekalipun masih susah cari kerja. Ya akhirnya apa? Mereka melakukan kecurangan. Dan ketika mereka nggak bisa bersaing di industri pekerjaan, mereka kemudian memutar otak bagaimana caranya agar tetap bisa bertahan hidup dengan mengandalkan kepintaran mereka dan mendapatkan uang. Ya inilah hasilnya. Jadi joki UTBK. Bayarannya pun cukup besar bagi mereka. Ya, sekarang kita lihat aja geng, lulusan S1 aja sulit banget cari kerja. Bahkan nggak sedikit juga yang jadi ngambil lowongan kerja yang kualifikasinya sebenarnya nggak setara mereka. Misalkan kayak SMA, SMK. Apalagi banyak perusahaan yang mencari kandidat yang sudah berpengalaman kerja. Terus yang baru lulus kuliah gimana? Pengalaman mereka dari mana gitu. Jadi bisa gue simpulkan, keberadaan joki dan banyaknya joki saat ini di dunia pendidikan kita itu karena berbagai faktor dan ini udah sistematik. Dan oleh karena itu, ya lagi-lagi ya, ini memang harus ada peran pemerintah di sini. Nggak cuma menanggulangi kecurangan yang terjadi di UTBK doang, nggak cuma ngelarang-larang doang, tapi juga lihat permasalahan dasarnya. Akarnya di mana? Mereka itu butuh uang, mereka itu butuh pekerjaan. Dan hari gini cari kerja nggak semudah itu di Indonesia. Ingat ya, gue kutip ini di Indonesia. Jadi ya semoga selain memenjarakan para joki, tolonglah kasih pekerjaan mereka. Mereka yang dipenjara ini adalah orang pintar. Sebenarnya kalau ada pekerjaan yang menjanjikan, mereka nggak akan jadi joki. Itu intinya. Nah, jadi geng, itu dia pembahasan kita kali ini mengenai kasus-kasus joki UTBK ini. Gimana menurut kalian? Ini berbahayakah atau biasa aja menurut kalian? Coba tinggalkan komentar di bawah.